Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Ngobrol Catur. Jadi di channel ini, saya akan sering membahas tentang permainan-permainan catur dari para Grandmaster internasional maupun nasional, atau para Grandmaster Indonesia sekalipun. Nah, bahkan bukan hanya game-game catur dari para Grandmaster yang akan saya bahas, tetapi saya juga akan memberikan pelajaran-pelajaran tips-tips catur yang harus Anda pahami sebagai pemula. Baik, langsung saja kita ke game kali ini, yaitu Ding Liren melawan Nihal Sarin, GM asal India. Dan permainan ini cukup menarik kawan-kawan, karena di permainan ini ada langkah-langkah brilian yang diciptakan oleh GM Nihal Sarin asal India ini. Baik, kita langsung mulai dari langkah pertama, yaitu pion D4, pion D5, pion C4, menantang gambit ratu, ditolak dengan pion E6, lalu kuda ke C3. Dibalas dengan pion C5, ini adalah pertahanan taras, sebuah permainan yang sangat jarang dimainkan di pertandingan-pertandingan catur tingkat internasional. Tapi di sini dimainkan oleh Nihal Sarin. Pion C5 mengajak permainan pertahanan taras. Dibalas dengan dimakan pion D5, pion dimakan balas, kuda F3, kuda F6, gajah G5. Dilanjutkan gajah E6, pion E3, pion C4, membatasi pergerakan pion, tidak bisa maju kawan-kawan, sangat sulit untuk maju. Bahkan ini mengontrol suatu posisi yang sangat kuat di sini oleh hitam. Dilanjutkan gajah E2, menghindari pin-pinan nantinya dan bersiapkan untuk rokade. Dilanjutkan kuda ke D7, rokade oleh putih, gajah ke B4, menantang kuda, tidak dihiraukan oleh putih, kuda E5, rokade oleh hitam, dan kuda makan kuda, dimakan balik, lalu gajah makan kuda D6, dimakan balas oleh pion. Dan di sini bisa dilihat kawan-kawan, posisi hitam di sini agak tidak mengenakan, di mana raja sangat terbuka sedangkan putih sangat tertutup, rajanya sangat aman. Tetapi dari posisi ini putih tidak bisa mengeksploitasi apa-apa karena ratu tidak bisa bergerak ke sini. Ini benar-benar ditahan, sedangkan ketika dimainkan langkah ini cukup dimainkan langkah seperti ini atau ini, dan itu sudah sangat aman kawan-kawan. Bisa dilanjutkan gajah ke F3, raja ke G7, pion A4, pion B6, kuda ke E2, melindungi pion ini. Gajah D6, dilanjutkan kuda C3. Kuda ini sangat aktif kawan-kawan, bisa menyerang pion ini, melindungi pion ini, atau nanti bisa bermanuver ke sini lalu ke sini, ataupun nanti ke sini lalu ke sini, mengancam benteng ini. Kalau nanti semisal gajah di sini pindah. Dilanjutkan gajah B4, mengancam kuda, ratu C2 melindungi, benteng ke C8, menambah pressure di bagian C di teman-teman. Lanjut benteng ke D1, pion F5, berusaha mendorong dan meminta pertukaran. Ya, memang ketika ada pion seperti ini kawan-kawan, pion yang sangat buruk di sini. Namanya adalah pion lemah, karena pion ini tidak bisa melindungi satu sama lain. Berbeda seperti pion ini yang sangat melindungi satu sama lain. Di sini pion ini sangat kuat karena dilindungi oleh pion ini. Sedangkan ini tidak bisa melindungi satu sama lain, maka hitam berusaha menukarkan di sini dengan pion ini. Dilanjutkan pion F5, pion G3, pion A6, kuda ke E2. Dilanjut lagi gajah ke D6, mundur lagi, pion B3, menantang pertukaran, tidak terima, dihiraukan, dan dilanjutkan dengan pion B5, pion makan pion, dibalas. Dilanjutkan lagi pertukaran pion di sini, dan di sini mengancam pion ini, juga mengancam benteng ini,
apabila di sini akan diberikan pressure lebih di sini teman-teman. Dilanjutkan benteng C8 melindungi benteng. Nah, di sini kawan-kawan, benteng A5. Sebenarnya ada langkah yang lebih bagus, yaitu benteng ke D2. Yang mana nanti akan lebih enak di sini teman-teman. Semuanya terlindungi dengan struktur. Karena nantinya apabila benteng menguasai file ini, bisa ke sini, bisa menyerang pion ini, dan ini sangat tidak mengenakan bagi putih. Kita lanjut lagi. Benteng A5, benteng B4, benteng menteri A2, benteng A4. Pertukaran di sini. Gajah ke D5. Lalu dilanjutkan pion A3. Gajah ke E6 memakan gajah. Dibalas oleh menteri dengan menteri ke E6, dan di sini dimainkan D5 melindungi dari menteri. Sini teman-teman, hitam memainkan langkah menteri ke E4. Nah, di sini teman-teman, Jingliran melakukan kesalahan hitung di sini teman-teman, yaitu dengan melakukan langkah kuda ke D4. Kenapa teman-teman? Di sini ada langkah yang lebih bagus sebenarnya, yaitu menteri ke A1 skak. Raja akan berpindah ke G8. Di sini dimainkan mengancam gajah. Maka di sini dimainkan oleh hitam menteri E5, langkah terbaik. Tidak terima oleh putih menteri G5. Di sini bisa dilihat saja teman-teman, mengancam skak, tapi juga mengancam gajah nantinya. Dimainkan raja ke E8. Raja ke E7. Dan di sini putih bisa membuat game ini seri kawan-kawan. Tapi ini adalah langkah yang sulit ditemukan, apalagi pressure time di sini sangatlah kuat teman-teman. Maka dimainkan kuda ke D4, dan di sini hitam mainkan langkah punishment karena kesalahan daripada Jingliran. Dimainkan kuda B3, menteri C4, menteri A1 skak. Ini adalah langkah yang telat teman-teman, dan di sini adalah langkah kesalahan kalau dari mesin engine. Di sini sebaiknya tidak dimainkan langkah menteri A1, sedangkan kuda ke C1. Langkah yang sangat baik teman-teman, minta pertukaran, dan apabila dimakan nantinya kuda bisa melindungi dan bisa menghentikan pergerakan pion. Di sini hitam tidak bisa melakukan apa-apa, manuver yang tidak berguna dari hitam. Dilanjutkan raja ke G6, kuda ke A5 menantang daripada menteri. Lalu dilanjutkan menteri E2, dan di sini putih benar-benar kalah teman-teman. Bisa dilihat langkah benteng E1 dimainkan oleh putih. Langkah brilian teman-teman. Bisakah kalian menemukannya? Silahkan pause terlebih dahulu videonya. Di sini hitam bisa memenangkan permainan dengan sangat mudah teman-teman. Ya, selamat bagi yang telah menemukan. Langkahnya adalah X, yaitu menteri memakan benteng di E1. Di sini tradisi skak harus dimakan teman-teman, karena kalau tidak dimakan, semisal begini, maka putih akan sangat kalah. Maka dimainkan, dimakan, dan di sini hitam menyerah teman-teman, karena Jingliran mengetahui sudah tidak ada harapan bagi putih. Walaupun di sini posisi putih memiliki menteri dan kuda, dan hitam memiliki hanya benteng dan gajah, tetapi pion di sini sudah mau promosi kawan-kawan. Tidak ada yang bisa menghentikan promosinya. Semisal dilakukan langkah menteri ke A1, maka dimainkan benteng ke B1. Di sini skak juga mengancam menteri dari putih. Apabila dimakan, maka di sini sudah tamat kawan-kawan. Benar-benar sudah tidak seimbang dari segi perwira. Langkah terbaik di sini adalah menteri F1 teman-teman. Di sini apabila dimainkan B1, maka dimainkan kuda ke B3. Langkah yang cukup menarik, bisa sedikit menahan pergerakan.
tapi tetap saja kawan-kawan, ini sangatlah kalah. Ya, begitu teman-teman, game dari Championship Global Knockout Tingliren lawan Nehalsarin. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, rating bukanlah segalanya. Tingliren dengan rating 2800 melawan Nehalsarin yang ratingnya hanya 2600 bisa menang kawan-kawan. Dan dengan rating 2600 bisa mengalahkan rating 2800. Tapi ini hanya satu faktor saja teman-teman, karena pressure time di sini juga sangat berpengaruh. Juga opening yang disiapkan itu sangat berbeda teman-teman. Semungkin saja Tingliren tidak terlalu menyiapkan untuk opening Tarash ini, sedangkan hitam sudah benar-benar menyiapkan. Apalagi teman-teman, di sini agak menarik juga bahwasanya Nehalsarin bermain sebagai hitam dan bisa menang melawan Tingliren, yang mana termasuk salah satu dari 8 kandidat penantang Magnus Carlsen. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian boleh request mau video selanjutnya tentang membahas permainan-permainan Grandmaster lagi, atau tentang pembukaan-pembukaan, atau cara bermain catur untuk pemula. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye bye.